Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahsana Ulia NIM 1914070047 dari kelompok 2 berhitung dan bilangan. Saya akan menyampaikan materi dari kelompok kami tentang bentuk akar, bentuk pangkat, dan bentuk notasi ilmiah. Baiklah, saya sendiri di sini akan menyampaikan materi kami tentang bentuk akar. Jika teman-teman akan lebih memahami materi kami, silakan teman-teman menyimak video ini dan melihat isi dari makalah kelompok kami. Baiklah, saya akan membahas tentang bentuk akar. Bentuk akar adalah bilangan-bilangan di bawah akar yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Bentuk akar di sini sama-sama telah kita ketahui bagaimana bentuk akar, dan dalam bilangan bentuk akar ini ada 3 bagian yang perlu diketahui, yaitu lambang dari bentuk akar, radikan atau indeks dari akar itu sendiri. Secara umum, bentuk akar ditulis dalam bentuk n akar a. Dengan n akar a di sini dibaca akar pangkat n dari a. Dengan n akar a disebut bentuk akar, sedangkan akar disebut lambang dari bentuk akar itu sendiri. Sedangkan n disebut indeks atau pangkat akar, a disebut radikan atau bilangan di bawah tanda akar. Bentuk akar di sini terbagi 2 jenis, yaitu akar senama dan akar sejenis. Akar senama di sini ialah suatu bentuk akar yang dikatakan akar senama jika indeks atau pangkat akarnya sama. Contohnya, akar 2, akar 3, akar 5. Ini mempunyai indeks 2. Yang contoh selanjutnya, akar pangkat 3 dari 5, akar pangkat 3 dari 10, akar pangkat 3 dari 11 mempunyai indeks 2 atau pangkat akar 2, mempunyai indeks 3 atau pangkat akar 3. Nah, dikatakan sejenis, akar senama dikatakan senama. Contoh dari akar yang tadi, karena mempunyai indeks dari 3 dan 2. Selanjutnya, akar sejenis ialah suatu bentuk akar dikatakan sejenis jika indeks atau radikannya sama. Contohnya, akar pangkat 3 dari 2, 2 akar pangkat 3 dari 2, 5 akar pangkat 3 dari 2 mempunyai indeks 3 dan radikal atau pangkat akarnya 2. Nah, itu sebabnya dikatakan akar sejenis karena mempunyai indeks dan radikannya yang sama, yaitu 3 dan radikannya 2. Akar pangkat 3 dari 2 dan akar pangkat 3 dari 5. Dalam bentuk akar di sini kita dapat menggunakan bilangan asli. Kita dapat menentukan rumus untuk menentukan penjumlahan atau menyederhanakan bentuk akar. Rumusnya di sini untuk a, b bilangan real dengan n bilangan asli yang sesuai berlaku. 1. N akar a kali n akar b sama dengan n akar a dikali b. Yang kedua, n akar a per n akar b sama dengan n akar a per b. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Sederhanakanlah pangkat berikut. Yang pertama, akar pangkat 5 akar dari 54. Yang kedua, akar dari 72. Yang ketiga, akar dari 2 per 25. Penyelesaiannya di sini kita dapat membagi akar dari 54, yaitu akar dari 9 dikali akar dari 6. Dapatlah hasilnya akar dari 93 per 3 akar 6. Yang selanjutnya, sederhana dari akar 72, yaitu kita dapat membagi akar 36 dikali 2. Akar dari 36 adalah 6, berarti hasilnya 6 akar 2. Selanjutnya, akar 2 per 25. Akar 2 per 25, akar 25 adalah 5, jadi hasilnya akar 2 per 5.
Selanjutnya menyederhanakan operasi bentuk pangkat. Yang pertama, akar dari 45 ditambah 3 akar 20 dikurang 5 akar 5. Yang kedua, 2 akar 3 ditambah akar 2 dikali 3 akar 3 dikurang 5 akar 2. Penyelesaiannya, yang pertama yaitu akar 45 ditambah 3 akar 20 dikurang 5 akar 5 sama dengan akar dari 45 yaitu 3 akar 5 ditambah 3 kali 2 akar 5 dikurang 5 akar 5. Hasilnya 3 akar 5 ditambah 6 akar 5 dikurang 5 akar 5 digabung 3 ditambah 6 dikurang 5 menjadi 4 dari akar 5. Hasilnya adalah 4 akar 5. Untuk penyelesaian contoh kedua yaitu 2 akar 3 ditambah akar 2 dikali 3 akar 3 dikurang 5 akar 2. Kita samakan menjadi 6 dikali 3 dikurang 10 akar 6 ditambah 3 akar 6 dikurang 5 kali 2. 6 dikali 3 18 dikurang 7 akar 6 yaitu 10 kurang 3 dan 5 dikali 2 10. Hasilnya 8 dikurang 7 akar 6 dikurang 10, 18 dikurang 7 akar 6 dikurang 10, 18 dikurang 10 sama dengan 8 dikurang 7 akar 6. Jadi hasilnya 8 dikurang 7 akar 6. Itulah penyampaian materi dari saya dari kelompok 2 bagi tentang bilangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Wilma Putri, NIM 70 dari kelompok 2 akan menjelaskan bagian materi saya yang mana adalah tentang pangkat. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan atau penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka dengan perkalian yang sama. Contohnya, operasi perhitungan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 atau 8 dikali 8 dikali 8 yang penulisannya disederhanakan menggunakan pangkat. Untuk mengubah suatu bilangan menjadi bilangan berpangkat, maka dibutuhkan rumus berupa A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Dalam rumus ini, A adalah bilangan pokok, sedangkan N adalah pangkat atau eksponen. Sehingga dari rumus ini diketahui bahwa 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dapat diubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 5 sama dengan 32. Selain bilangan positif, bilangan negatif juga dapat dipangkatkan. Namun perlu diingat, kalau bilangan negatif dipangkat dengan bilangan ganjil, maka hasilnya akan negatif. Kalau bilangan positif dipangkat dengan bilangan genap, maka hasilnya akan positif. Contohnya, min 2 pangkat 6 sama dengan min 2 dikali 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 min 2 hasilnya 64. Ada juga bilangan berpangkat min 2 pangkat 6 sama dengan min 64. Mengapa hasilnya minus padahal memiliki angka yang sama? Karena perhitungannya yang berbeda, yaitu kalau ini min 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, angka minusnya hanya 1, sehingga saat dikalikan dengan bilangan positif lainnya menjadi minus. Ada 3 jenis bilangan berpangkat yang perlu diketahui, diantaranya bilangan berpangkat positif, berpangkat negatif, dan berpangkat 0. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan yang bilangan bulat berpangkat positif.
Pertama, perkalian bilangan berpangkat. Dalam sifat pertama, perkalian ini bisa dituliskan dengan rumus A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A M pangkat M tambah N. Contoh soalnya 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 4. Sederhanakan bentuk perkalian bilangan tersebut, yaitu penyelesaiannya 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 2 tambah 4, yaitu sama dengan 4 pangkat 6. Yang kedua, pembagian bilangan berpangkat. Dalam sifat ini, pembagian bilangan berpangkat bisa dituliskan dengan rumus A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Contoh soalnya, sederhanakanlah bentuk pembagian bilangan ini, yaitu 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Penyelesaiannya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6 kurang 4 sama dengan 3 pangkat 2. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wiwit Novika Sari, ujung NIM 46, akan melanjutkan membacakan makalah dari TIPA, yaitu bagian bulat positif. Pembagian bilangan berpangkat. Dalam sifat yang kedua, pembagian bilangan berpangkat bisa dituliskan dengan rumus A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Contoh soal itu, sederhanakan bentuk pembagian bilangan 3 pangkat 6 bagi 3 pangkat 4. Caranya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6 kurang 4 sama dengan 3 pangkat 2. Perpangkatan yang kedua, perpangkatan bilangan berpangkat. Dalam sifat yang ketiga dapat dituliskan dengan rumus dalam kurung A pangkat M sama dengan A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M XN. Contoh soal, sederhanakan bentuk perpangkatan ini, yaitu dalam kurung 3 pangkat 2 di luar kurung 4 sama dengan penyelesaiannya pangkat 3 pangkat 2 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2 kali 4 sama dengan 3 pangkat 8. Dalam sifat yang keempat, dapat dituliskan rumus sebagai berikut: A pangkat M kali B pangkat M sama dengan dalam kurung A kali B pangkat M. Contoh soal, sederhanakan bentuk perkalian bilangan berpangkat ini, yaitu 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Penyelesaiannya 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3 sama dengan 2 kali 5 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 3. Pembagian bilangan berpangkat sama. Dalam sifat yang kelima dapat dituliskan dengan rumus. Contoh soal, tentukan bentuk lain dari pembagian bilangan 3 pangkat 5 per 4 pangkat 5. Penyelesaiannya 3 pangkat 5 per 4 pangkat 5 sama dengan 3 per 4 pangkat 5. Pangkat 0. Jika A adalah suatu bilangan bulat, 0 A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Bulat negatif. Jika A adalah suatu bilangan bukan 0, berpangkat bulat negatif, maka berlaku A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh soal, ubahlah bentuk 5 pangkat 2 menjadi bilangan berpangkat positif. Penyelesaiannya dengan mengingat sifat bilangan berpangkat bulat negatif, maka jawabannya 5
pangkat min 2 sama dengan 1/5 pangkat 2 sama dengan 1/25. Jadi bentuk bilangan berpangkat positif dari 5 pangkat min 2 adalah 1/25 pangkat 5. Sekianlah dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilama Osni Fitri dengan ujungan NIM 55. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk ilmiah baku. Notasi ilmiah atau bentuk baku ini digunakan untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang dekat dengan 0, tepatnya yaitu di antara 0 dan 1 atau di antara 0 dan min 1. Tujuannya yaitu agar penulisan tersebut lebih ringkas. Penulisan notasi atau bentuk ilmiah ini dilambangkan dengan A dikali 10 pangkat N, dengan A lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang dari 10, dan N adalah bilangan bulat. Semua bilangan real bisa dituliskan dalam bentuk baku. Misalnya saja angka 2, jika kita tuliskan dalam bentuk baku, maka akan menjadi 2 dikali 10 pangkat 0, karena 10 pangkat 0 sama dengan 1, maka 2 dikali 1 sama dengan 2. Konsep yang harus kita perhatikan dalam menuliskan bentuk baku ini, yang pertama, jika bilangan tersebut sangat besar, maka yang harus kita lakukan adalah menghilangkan jumlah dikit pada bilangan yang sangat besar tersebut. Kemudian kita kurangi 1 dan hasilnya kita tuliskan sebagai N. Bilangan A diperoleh dari bilangan yang sangat besar. Kita ambil dikit depannya dan kita beri koma di samping dikit ke depannya. Yang konsep yang kedua, jika bilangan tersebut sangat kecil di antara 0 dan 1 atau di antara min 1 dan 0, maka yang harus kita lakukan adalah menggeser tanda koma ke kanan sampai pada bilangan yang bukan 0 yang terdekat. Banyaknya pergeseran adalah sama dengan N dikalikan dengan negatif 1. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.